Takbir. Allahu Akbar. Rabbi qalbi uladi ya Rabb ya Rabb hayati ya Rabb Rabbi 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 ya Rabbi ya Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini mau yang serius atau yang ecek-ecek ini? Ini serius ya. Kalau gitu kita baca doa majelis taklim dulu ya. Mau sama-sama ya? Ikuti yang saya bilang. Doa majelis taklim. Enggak serius berarti. Doa majelis taklim. Bismika. Allahumma ahya wa amut. Karena kalau serius bawaannya mau tidur aja ya. Yang saya hormati, saya manggilnya abang ya, Pak Ijek, Bang Musa Rajeksah. Beliau ini orang yang sebenarnya ada nggak ada jabatannya, kalau peduli ke masjidnya udah lama. Kalau nggak percaya tengok aja. Nah, itulah kira-kira. Jadi untuk melihat tanggung jawab seorang mukmin itu kan dia paham sebenarnya kemana jalan tujuan awalnya. Saya mau cerita tentang ayahanda almarhum Haji Anif misalnya. Ya, dengan membangun masjid sebelum disebutkan 99 sudah melakukan banyak hal tentang masjid. Tapi tetap aja ada fitnah kan? Nah, ini dia sulitnya. Kita ini manusia penuh fitnah. Awak datang ke masjid cepat dibilangnya soalim. Awak datang lama-lama dibilangnya rumah dekat masjid tapi payah datang ke masjid. Awak berserban belum haji dibilangnya tengoklah belum haji berserban. Awak aja yang haji tak berserban. Jadi terus saja kita ini tertarik melihat kejelekan orang lain. Padahal masjid itu harus berkontribusi untuk sesuatu yang di luar. Ini bukan tentang seberapa panjang jenggotnya. Tengoklah Ustadz, dia imam tapi nggak berjenggot. Alamak, berat kali ya. Maaf ya, tidak produktif urusan-urusan yang kita cakapkan dalam dekat-dekat ini. Masjid itu membangun kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, kesejahteraan. Udah ke situ paradigma masjid hari ini. Tadi sudah disebut ya, belum saya hormati semua. Ini banyak kali ketua, Pak. Nggak ada sekretaris, ketua semua ini. Ini apa nih? Ya, Sumatera Utara ini ketua semua. Yang saya hormati seluruh ketua-ketua. Yang nggak ada sekretaris dan bendaharanya. Nah, saya kira itu ya. Ya, ada juga Ustadz kita, Ustadz Azhar Sitompul, guru saya, Bang Safrijal, mentor saya di BKPRMI. Beliau ini ketua BKPRMI Sumut. Ya, badannya kecil tapi powernya besar. Nah, Ustadz Syafi'i dan seluruh yang hadir, bapak-bapak tadi yang sudah sebut BKM, guru-guru kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ayo kita jadikan ini kata kunci. Ke masjid itu nggak boleh ecek-ecek, Pak. Tahu ecek-ecek? Bawaannya suntu aja. Itu kan ada. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'unnan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Ini Allah yang sebutkan.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, dia suka sekali membohongi Allah. Khadi itu menegahkan sesuatu yang benar, padahal yang benar itu sudah ada di depannya. Wa huwa khadi'uhum, tapi dia lupa kalau Allah juga nanti akan membongainya. Jadi bohong itu kan bongak. Bagaimana Allah membohongi orang-orang khadi kepada manusia ini? Ya istidraj itu. Kita ini nyaman aja. Tahu nggak ciri-ciri orang istidraj itu apa? Itu kalau mau dikasih contoh ya. Ketika di hadapan kita ada anak kecil umur 3-4 tahun, comel ya. Kalau kata Ipin Upin, comel ya. Pipinya tembem, rambutnya cantik, wangi tubuhnya, putih wajahnya. Apa yang kita lakukan kepada anak kecil ini? Cubit-cubit, Pak. Cubit, senggol, ya. Dia risih toh? Risih, janganlah Wak, janganlah Om, janganlah. Kenapa? Karena amalnya bagus. Karena wajahnya cantik, kita senggol-senggol dia. Tapi coba duduk di halakoh kita ini, anak yang memuakkan, naik turun ingusnya gini, ha. Ya, bau matahari badannya. Kira-kira ada nggak yang mau nyenggol? Nggak ada. Apa kata anak ini? Kasihan kali anak itu ya, diganggu uak-uak itu. Kayak aku lah, tengok nyaman aja. Oh. Padahal karena memuakkan. Maaf ya. Jadi jangan-jangan ketenangan kita hari ini sebab Allah sudah muak nengok amal hidup kita. Kita merasa tenang sendiri. Makanya kalau cerita Palestina tuh yang saya sering sebut, yang diuji mereka, yang disuruh belajar kita. Kenapa kita nggak diuji? Karena belum pantas mendapat ujian. Kenapa? Karena belajarnya belum jelas. Jangan-jangan belum terdaftar sebagai peserta ujian. Jadi nggak diuji. Nauzubillah, khawatirnya kita istidraj secara kolektif. Tidak pantas diuji karena masih cemen semua. Ya, innal munafiqina yukhadi'unahum wa huwa khadi'uhum. Itu jelas, Pak. Kita bawaannya suntuk aja. Tahu penyakit yang paling ngeri di muka bumi ini? Penyakit yang paling ngeri di muka bumi ini adalah suntuk. Tahu ciri-ciri orang suntuk? Suka membuat orang lain suntuk. Ah, itulah ciri-ciri. Tadi aman, gak ada masalah dirinya, tapi begitu duduk dia dengan awak, dia jadi bermasalah hidup awak. Ah, itu. Ya. Kenapa? Khawatir kepada sesuatu yang belum terjadi. Itu kalau anak-anak muda sekarang ditelepon bininya, "Bang, alhamdulillah awak hamil." Garuk kepala dia. "Alamak, cemana lah kuliah anakku nanti." Padahal lahir pun belum anaknya. Ah, ini orang suntuk ini. Dia tidak faham bahwa rezeki dan perjalanan hidup Allah yang tentukan. Ya. Manusia itu tidak pernah membebani rezeki orang lain. Wallahi, tidak ada itu. Kalaupun ada seorang anak congok minum susu, dia bilang ayahnya, "Anak saya ini congok minum susu, saya harus cari duit." Ya memang karena Allah kasih ability, kemampuan kepada dirimu untuk cari rezeki yang banyak. Udah begitu aja logikanya. Yang tak boleh adalah tidak menjalani ikhtiar. Nah Bapak Ibu, makanya jangan jadi orang suntuk. Itulah tadi disebut lawannya Fir'aun siapa tadi? Musa. Ah, itu kan ada doa Nabi Musa, Pak. Toha 25-28. Qala rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi begitu Nabi Musa disuruh menghadapi Fir'aun, doanya bukan tahan cucuk, tahan banting, bukan. Rabbis rohli sodari. Ya Allah, ringankan hati saya. Karena banyak orang kalah bukan sebab tidak mampu, tapi sebab dia tidak berhasil mengelola dirinya. Ya, bawaannya ribet aja dalam hidup ini. Nah, saya tidak tahu, makanya memang yang namanya Musa ini biasanya punya power yang tinggi. Di sini berapa orang nama Musa ada? Tunjuk tangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah kekuatan kepada diri kita. Membangun masjid ini, memakmurkan masjid ini jangan dengan keadaan yang suntuk. Pak, mohon maaf ya. Ini Bang Ijek mohon maaf juga. Saya pernah mendapati, memang ini capek, Pak. Begitu selesai, karena suaranya di luar nih, di dalam nggak dengar ya. Begitu selesai, saya kebetulan diminta jadi saksi pernikahan. Selesai saya singgah ke masjid. Belum lagi mau sholat zuhur, menjelang zuhur lah. Karena belum, masih panjang waktu, saya masih di mobil. Datanglah rombongan angkot mamak-mamak pengajian. Ini nggak usah sebut di mana masjidnya ya, nanti jadi fitnah. Ya masuklah, tahulah mamak-mamak pengajian ya kan. Turun 2 angkot, mau pergi ke masjid sholat zuhur. Rupanya salah meletakkan sendal. Ada bacaannya di situ batas suci, tapi tidak nampak oleh mereka.
selebor aja lah naruhnya, suka hati aja gitu. Tiba-tiba datang pengurus masjidnya, Pak, setengah berjalan. Di situlah baru nampak saya ada sepatu dan sendal berterbangan ke atas, Pak. Shoo, shoo, shoo. Saya terkejut itu melihat di masjid. Oh, Allahu Akbar, saya bilang. Sambil dia merepet, memang nggak tahu aturan, merepet lah dia sejadi-jadinya. Saya mau katakan, pengurus masjid boleh capek, tapi jangan kesal. Karena begitu engkau mengakadkan diri sebagai pengurus masjid, separuh tubuhmu akan muncul fitnah di dalamnya, tapi separuh lagi ada ruh jihad yang harus dikuatkan di dalamnya. Ya jelas, akhirnya saya ketemu sama pengurus masjid itu, Pak, ini pengunjung, Pak. Nggak tahu dia kalau ini batas masjid. Jadi saya kira dimaklumi sajalah. Saya bilang, wah pakai beserak itu. Jadi saya mau ajak kita mengurus masjid ini menjadi produktif, Pak. Ya, masjid itu tempat orang bersatu. Masjid itu tempat orang bersilaturahim. Masjid itu tempat orang memaafkan. Pak, ingat, masjid ini bukan hanya tempat orang taat, tapi masjid juga tempat orang bertaubat. Tolong pahami itu. Jadi kalau kita nampak ada orang baru ke masjid, tolong jangan nyinyir mulutnya. Tengok nih, udah sengkleh baru ke masjid. Waktu jaya-jayanya nggak ke masjid, nggak urus. Kalau belum cabut nyawanya dari tubuh, ada hak dia 24 jam datang ke masjid, nggak urusanmu itu. Maaf, Pak, saya kasar ngomongnya. Karena kadang-kadang urusan kita di masjid tidak ada yang produktif yang kita cakapkan. Di sini membangun kekuatan. Ngomongnya aja giroh keislaman. Begitu kena mana yang mau kita tuju, berfirqoh-firqoh kita menjalaninya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, PR kita ke depan besar, Pak. Ya, PR kita bukan hanya tentang bagaimana membuat yang sejengkal ini bisa nyaman, Pak. Kalau bahasa mendelingnya butong. Butongmu udah butong. Kenyang. Bukan hanya tentang kenyang, Pak. Mengenyangkan diri sendiri itu mudah. Menyamankan hidup orang lain itu sulit. Itu tabiatnya orang-orang yang bermasjid. Salah satunya adalah memakmurkan masjid itu mau berinfak dan bersedekah di masjid, Pak. Ya, jadi kadang-kadang lebih patuh kita lagi masuk ke toilet mall. Itu kalau ke Medan Mall tuh, Bapak, saya nggak tahu kalau sekarang, udah lama saya nggak ke Medan Mall. Kalau Bapak masuk toilet Medan Mall, Pak, tunduknya itu tukang toiletnya itu, tapi bereng, Pak, jangan hati-hati, Pak, nembak kalian ketahuan, ya kan? Mana ada yang berani masuk toilet mall kalau nggak bawa 2.000 atau 1.000? Berat, Pak, ya bisa kena panggil kita begitu jalan 2 meter lewat. Tapi datang ke masjid, nikmati AC dingin, nikmati kipas angin dingin, kadang-kadang toilet buang air kecil besar-besar kali, ya semua dibuang. Kadang tidur ngences, pulang cicing aja gitu. Anda boleh lah. Maaf, Pak, komitmen ini harus ada di kita, Pak. Kalau nggak ada komitmen ini, terus mau siapa? Ini kan rumah Allah. Kita kan iya benar. Terus yang makmurkannya siapa? Kira-kira begitu. Jadi logika-logika produktivitas itu masuk di kepala kita. Sehingga akhirnya masjid ini tidak hanya berharap kepada orang-orang yang sadar saja. Orang-orang yang setengah sadar pun harus masuk supaya menjadi orang yang sadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang berikutnya apa? Orang-orang yang ada di masjid ini, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah maknanya bukan Allah menakutkan, ingat itu. Karena Allah bukan menakutkan. Tapi rasa awas kita kepada Allah itulah yang membuat kita khawatir bila perjalanan hidup kita tidak benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jelas nih, ya ini kan dibilang, kenapa Pak Ijek kemari? Karena mau dipilih lagi ya. Kalau iya kenapa rupanya? Wow. Hah? Enggak, saya mau bilang begini, cara melihat kita jangan terlalu pragmatis. Oke ya, makanya tadi saya katakan, kalau mau branding tentang masjid, lihat saja sudah berapa lama fokus di masjid. Memakmurkan masjid, memuliakan masjid, nggak usah ngomong. Kadang-kadang kita begitu, udah lakukan satu hal yang kecil aja, publikasinya banyak sekali. Kenapa? Ingin membranding semua sesuatu yang kita buat, ya. Ya, tapi ingat, ada orang-orang kadang-kadang bersengaja menyembunyikan dirinya untuk dia tidak hadir di hadapan banyak orang, karena orang biar menikmatinya.
Bapak Ibu, ya jelas kalau kita lihat mobil-mobil Haji Hanif yang berseliweran untuk membersihkan masjid, saya kira nggak ada urusannya dengan politik. Ya, toh Haji Hanif juga nggak mau jadi politikus, setahu saya begitu. Entah kalau saya nggak tahu, nah kira-kira begitu. Nah jadi oleh karenanya, inilah yang menjadi alasan untuk melihat kegiatan kita ini, nilai silaturahim yang mau dijaga. Hati umat Islam itu harus lebih sejuk daripada hati-hati orang-orang yang tidak berada dalam agama Allah. Jadi kesejukan inilah yang mau kita terjemahkan dalam kehidupan apapun yang kita kuatkan. Bapak Ibu, salah satu perhatian masjid juga kepada kemakmuran masyarakat dan mensejahterakan masyarakatnya. Ini penting. Hak anak yatim juga ada di dalamnya. Tolong ya, anak yatim itu menjadi satu pilihan dari banyak pilihan yang harus kita sejahterakan hidupnya. Bapak Ibu, kadang-kadang hanya untuk cantik di foto kita panggil anak yatim dari ujung kulon sana karena bajunya seragam. Tapi anak yatim yang di dekat-dekat rumah kita abaikan. Hati-hati Pak, ini PR kepada kita. Ya. Yatim itu Rasulullah, dan Rasulullah itu mencintai anak yatim. Allah banyak menyebut tentang anak. Di Wadduha saja Allah sebut 2 kali itu. Ya, alam yajidka yatimam fa'awa. Di bawahnya famal yatima fala takhar. Fawailul lil musallin allazina hum, sebelumnya itu ada juga cerita tentang orang-orang yang menghardik harta anak yatim. Hati-hati Pak. Yatim itu anak-anak, maka diberi hak ke anak-anaknya. Jadi saya juga kurang sepakat kalau anak yatim itu kerjanya hanya ngaji aja. Asal diundang anak yatim, baca tahtim, baca tahlil. Kalau nggak hafal, kita marahi pula. Masa anak yatim nggak hafal tahtim? Mana ada syaratnya anak yatim hafal tahtim? Tak ada tuh Pak, coba cari Pak. Tak ada itu Pak. Anak yatim itu kasih haknya sebagai seorang anak-anak. Kalau perlu aja sesekali mandi pantai Cermin. Udah senang dia, sur dia, pulangnya sawer. Nah itu baru benar. Jadi ini juga yang harus difikirkan oleh masjid Pak. Kalau berani mendirikan masjid megah, maka makmurkan orang di sekelilingnya. Bagaimana caranya orang mau bergantung kepada masjid? Jangan tanya orang, tanya dirimu yang selaku pengurus masjid. Yang berikutnya, masjid harus ramah musafir. Ini PR bagi kita Pak. Kadang-kadang nyinyir, pipis saja kerjanya Ustadz. Ya, kalau pipis kenapa rupanya? Apa masalahnya? Kau rupanya yang bayar uang airnya. Kalau enggak, tenang aja lah. Karena orang yang tidak istinja, kita biarkan dia hidup tidak istinja, berarti dia tidak dalam keadaan suci. Kalau memang mau mendidiknya, buat bacaan di situ, ada pamflet di situ. Masa singgah ke masjid cuma buang air, udah gitu aja Pak. Kenapa? Karena masjid ini harus membuka diri secara inklusif. Apapun boleh hadir kembali selama tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, abang-abang Gojek singgah golek-golek, nggak apa-apa lah Pak. Kenapa rupanya? Kalau sudah mulai hilang harapan orang kepada masjid Pak, masjid ini hanya dijadikan simbol Pak. Kalau mau sholat datang ke masjid, selain itu nggak di masjid. Jadi ini PR kepada kita semua. Kalau mau, salah satu Pak, ini serius. Nanti tanya kepada Ustadz Azhar Sitompul, ya, guru kita. Doanya orang musafir itu makbul. Hati-hati. Apalagi dia musafirnya jihad fi sabilillah untuk mendapati rezeki, menafkahi anak-anaknya, yang anak-anaknya juga belajar menjadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kekuatan kepada diri kita. Saya dibatasi 20 menit tadi. Nah terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ala kulli hal, ini serius. Perjuangan kita tinggi ke depan. Saya kira untuk memakmurkan Sumatera Utara melalui masjid, kita harus paham apa yang dihasilkan masjid untuk melahirkan produktivitas kehidupan sosial. Berhentilah berbincang yang tidak produktif di masjid ini. Ayo kita lihat PR yang banyak. PR masyarakat kita, PR umat kita, PR keislaman kita, saudara-saudara kita di Palestina, itu yang saya sebut tadi. Masjid harus hadir berkontribusi, berdoa, memakmurkan masjid, dan lalu menyalurkan bantuan-bantuan donasi kepada mereka untuk sampai kepada mereka dan bisa mendapatkan bantuan.
Yang terakhir, masjid harus menjadi tonggak kehidupan keumatan ini, Pak. Biar beda warna peci, biar beda warna serban, tapi bila kita sudah masuk kepada masjid, maka giroh kita sama-sama menuju taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi kekuatan bagi diri kita, dan di sini saya mengajak kita semua. Saya yakin ya, keluarga Haji Hanif takkan gembira bila hanya memakmurkan masjid hanya dengan membangunnya. Saya mau dan saya yakin keluarga Haji Hanif akan gembira bila masjid juga diramaikan oleh orang-orang yang sholat berjamaah di dalamnya. Bukan hanya tentang masjid yang dibangun, tapi tentang memakmurkan masjid, meramaikan masjid, membuat kuliah, membuat ta'lim, membuat musyawarah, membuat sesuatu apapun yang manfaat kepada masyarakat. Saya yakin orang-orang yang mewakafkan hartanya untuk masjid gembira hatinya fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.